Ya, pemirsa, di segmen ini kami akan sampaikan informasi pergerakan pasar dari Instagram ID External, yaitu terkait dengan cekcok anggota DPR dan Direktur Utama Inalum. Ya, langsung saja seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, di mana Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium Persero atau MIND ID, Horeas Petruk Mudak, terlibat debat panas dengan anggota Komisi 7 DPR RI, fraksi Partai Demokrat Muhammad Nasir, dalam rapat dengar pendapat dengan holding tambang BUMN Selasa kemarin. Ya, adu pendapat yang cukup sengit antara keduanya bermula ketika Nasir menanyakan proses pelunasan utang akuisisi PT Freeport Indonesia. Ia ingin mengetahui kapan utang tersebut akan selesai. Ia bahkan meminta Horeas untuk meninggalkan ruangan sebab tidak membawa data yang diminta. Dan informasi ini pun ramai dikomentari oleh netizen di Instagramnya IDX Channel. Kita akan lihat komentar-komentarnya. Ya, kita lihat ini dari @warung analitik. Yang penting tidak ada kolateral, jaminan aset negara yang tidak dirugikan, begitu ya. Jadi tidak ada yang dirugikan. Kemudian tetap there is no freelance, katanya. Ini ke depan kemungkinan akan ada intervensi tipis-tipis mengenai kebijakan dari para elit investor. Itu yang harus dikendalikan oleh Inalum dan pemerintah. Berikutnya dari @iswara Tommy. Beli saham Freeport uang dari hutang, yakin BUMN bisa bayar hutangnya tanpa gunakan uang dari APBN? Ini dalam bentuk pertanyaan yang disampaikan oleh komentar berikutnya dari netizen. Kemudian dari @arya. Nyangkut di harga atas mungkin beliau jadi emosi. Oh, ini dia salah satu tanggapan yang cukup menarik dari netizen ya, terkait dengan adanya situasi yang cukup hangat pada saat rapat dengar pendapat di gedung DPR RI. Dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Andre. Halo Pak Andre. Ya, halo. Ya, Pak Andre, sedikit saja tanggapan dari Anda begitu mengenai kondisi yang terjadi di Selasa kemarin, perdebatan yang sengit meskipun ini biasa terjadi pada saat memang ada rapat bersama dengan DPR RI misalnya. Silakan. Saya rasa sih ya mungkin wajar aja gitu ya, karena memang kan Inalum tingkat mungkin waktu posisi tidak ya, tapi saya rasa ya memang ini dalam jangka panjang ya, karena kita tahu kan mungkin Oke. Saya rasa ya saya rasa ya ini report dari Inalum juga cukup benar ya, karena kan memang utang tidak bisa dibayar dalam waktu dekat, karena kan pasti ada proses-proses pembayaran. Betul. Kemudian debt payment-nya kan sudah di schedule gitu, tidak bisa langsung untuk dibayar secara langsung. Gitu. Iya. Oke. Baik, ini sayang sekali terputus perbincangan bersama dengan Bapak Andre, dan langsung saja pemirsa kita akan update kembali kepada Anda bagaimana dengan pergerakan indeks harga saham gabungan. Sebelum nanti kita akan melihat apa saja sih sebenarnya saham-saham yang direkomendasikan oleh Pak Andre dari RHB Sekuritas. Baik, kalau kita cermati dengan beberapa informasi yang sudah disampaikan tadi, di mana Direktur Utama PT Asahan Indonesia Asahan Aluminium Persero atau MIND ID Horeas Petrus Mudak ini terlibat debat panas dengan anggota Komisi 7 DPR RI fraksi Partai Demokrat Muhammad Nasir dalam rapat dengan pendapat dengan holding tambang BUMN. Kita akan mencoba menyapa kembali Pak Andre. Halo Pak Andre. Ya, halo. Ya, terputus tadi Pak. Baik, kita akan sedikit lanjutkan begitu. Memang jadi ini hal yang wajar saja begitu, perdebatan seperti ini yang terjadi antara pemerintah juga dengan anggota DPR begitu ya? Ya, wajar-wajar saja sih, tapi ya selama Inalum masih bisa serve its interest tax funds, ya I don't see this is a problem for Inalum. Ya. Baik, itu dia. Tergantung bagaimana sebenarnya pihak dari manajemen untuk mengelola dari anggaran ataupun hutang yang dimiliki begitu ya, untuk operasional mereka begitu. Ya, betul. Yes. Oke. Baik, Pak Andre, tadi sempat tertunda, saham-saham apa saja ini? Dengan kondisi-kondisi seperti ini yang terjadi dari global, kemudian sentimen di dalam negeri, di mana kemarin sudah ada rilis BPS terkait dengan inflasi hanya sekitar 0,18% yang mengindikasikan begitu. Ini adanya dari penurunan daya beli masyarakat. Akankah ini juga mempengaruhi emiten-emiten yang ada di pasar modal, sehingga itu menjadi salah satu emiten yang Anda tidak rekomendasikan misalnya, Pak Andre? Saya rasa sih kalau untuk di stock marketnya, saya rasa ya dengan adanya pembukaan ekonomi, ya saham retail sebenarnya juga menarik untuk dilihat ya, karena kan kita tahu bad news sudah lewat semua ya, jadi mall sudah dibuka, toko sudah dibuka, saya rasa mungkin di kuartal 3 dan kuartal 4 ada perbaikan ekonomi, jadi saya lihat sih ada potensi untuk saham-saham retail juga sih.
Oke. Tapi di satu sisi di DKI Jakarta begitu Pemprov-nya sudah memperpanjang lagi masa transisi 2 minggu ke depan sampai dengan 16 Juli. Akankah juga ini menjadi sentimen yang perlu dicermati oleh para investor maupun traders? Ya, saya juga semuanya juga udah tahu ya. Maksudnya new normal juga sudah ada. Gitu. Jadi saya rasa sentimen negatif udah tidak terlalu ya terhadap PSBB lagi, mungkin beda seperti sebulan yang lalu. Jadi saya rasa investor juga sudah lupa terhadap hal itu. Ya, ini sebenarnya sudah bisa diduga sehingga tinggal bagaimana kita membiasakan diri dalam kehidupan new normal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah begitu dan juga sejumlah daerah, begitu Pak Andri ya. Oke. Ya. Lantas apa saja nih rekomendasi saham yang bisa Anda berikan? Ya, saham-saham mungkin kalau sekarang ini ya mungkin ya perbankan. Masih perbankan, oke. Perbankan, kemudian mungkin saham-saham yang ada hubungannya dengan emas seperti Merdeka Gold. Oh, MDKA ya? Ya, oke. Cukup menarik ya. Mungkin bisa dari Mitra Adi Perkasa, MAPI. MAPI, oke. Bukan mall ya. Baik, kalau dari perbankannya apakah Anda merekomendasikan big caps atau juga second liner ya, sudah boleh pilih-pilih? Saya sih lebih ke Bank Mandiri atau BCA dan BBRI ya. Oke, Bank Mandiri, BBCA, kemudian BBRI. Iya. Baik. Level-level yang bisa Anda rekomendasikan untuk masuk, apakah current price boleh begitu mengingat ini investasi jangka panjang? Current price sih Bank Mandiri cukup menarik ya, harganya atraktif. Oke, current price Bank Mandiri sudah oke. Kemudian untuk Bank BCA dan juga Bank BRI, apakah juga current price boleh kita hajar kanan begitu untuk mengambil posisi beli? Kalau BBRI itu sudah agak lebih mahal ya, kalau dibanding dengan BCA dan Mandiri. Mungkin kalau BBRI ya tergantung timnya sih bagaimana. Kalau long term ya masih menarik gitu. Kalau BCA sih. Baik.